Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap kita dan di masing-masing keluarga, rumah tangga mengalami problematika, menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mulus, enggak ada. Nikah baru ada. Saya pernah dicurhatin baru beberapa bulan, akhirnya kalau udah minta cerai, ada. Nikah yang udah 20 tahun ya ada. Bukan berarti kalau udah terus panjang itu udah ada ujiannya gitu. Oh ini sudah melewati, kemudian berarti nanti ya ada aja. Beberapa ya, saya ketahui juga ada yang sudah punya cucu akhirnya berpisah, ya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan benar-benar akan kami uji kalian semua dengan ketakutan, kekhawatiran, kekhawatiran apa aja, masa depan, kekhawatiran gimana gitu. Kelaparan, nggak ada yang dimakan atau telat makan itu juga termasuk ya. Telat makan itu termasuk ya. Masa lupa nggak dijeglek majikomnya masih utuh gitu. Enggak loh, kok udah ini kok enggak, ternyata masih nggak dijeglek majikomnya, akhirnya makannya jadi terlambat. Itu pun ujian itu. Kekurangan harta ya, diuji ekonomi, jiwa, kekurangan jiwa ini bisa memang ada yang meninggal dunia atau karena hijrah akhirnya dijauhi teman-temannya, circle-nya dan seterusnya. Kekurangan buah-buahan ini bentuk-bentuk ya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, sesuatu yang secara umum tidak kita inginkan. Pengennya ya tidak ada khawatiran, senang-senang terus, tidak ada yang meninggal, tidak ada entah meninggal dunia atau berpisah atau apa gitu ya. Pengennya gitu, buah-buahnya tersedia, tidak kekurangan ekonomi, pengennya seperti itu. Sesuatu yang Allah sampaikan ini seperti yang tidak kita harapkan, tapi Allah menyampaikan itu mewakili bentuk-bentuk ujian-ujian ya, secara umum mengalami begini. Namun uniknya Allah menyampaikan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira. Padahal yang di samping itu sesuatu yang tidak disukai, tapi Allah menyampaikan berikanlah kabar gembira. Ke siapa? Ke orang-orang yang mengalami ujian-ujian tadi, yang menjalaninya dengan
sabar. Yang seperti apa? Sabar itu indikatornya allati, yang jika mengalami ujian-ujian tadi mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Ini ucapan bukan ucapan untuk kematian, tapi ini ucapan dalam kehidupan, bukan hanya kematian tapi kehidupan. Ketika pasangan pergi, entah berpisah, kematian atau anak atau kehilangan, ini semuanya adalah titipan. Kita tidak boleh sampai melekat ya di hati kita, dan itu akan berbuah kesakitan, kekecewaan ya, sesuatu yang sangat berat. Harus berani ya, letting go, harus ada berani melepaskan harta, jabatan, kedudukan, nama baik, apapun semua itu hanya titipan, itu seluruhnya pemberian Allah SWT. Maka ketika tiba-tiba difitnah, tiba-tiba begini, itu semua memang Allah yang ngasih. Ketika tadinya diberikan dunia diambil oleh Allah, memang Allah yang ngasih, diambil lagi. Kedudukan, jabatan, penghormatan, nama baik, anak-anak, pasangan, harta, semuanya milik Allah SWT. Ini kita akan menjalani proses kehidupan dengan sebaik-baiknya manakala mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada saat Allah memberikan ujian. Kenapa? Selanjutnya Allah menyampaikan ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabbnya. Sholawat dari Rabbnya, Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa itu adalah kemuliaan, keberkahan, ampunan, kasih sayang Allah SWT. Manakala bisa menjalani ujian-ujian dengan sabar, maka kemuliaan, maka kasih sayang, maka keberkahan, maka ampunan Allah SWT akan diberikan. Allah langsung turun tangan. Wa rahmah, diulang lagi, ditegaskan lagi, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika menerima, ketika sabar dan ridho atas ujian itu, biasanya akan dapat petunjuk. Oh, salah saya di sini. Oh, saya akan memperbaikinya lagi. Oh, ini saya ridho, saya menerima ini, dan seterusnya. Sesungguhnya kalau boleh dikatakan ya, musibah itu bisa disyukuri. Tidak berharap ada musibah, tapi kalau ada musibah disyukuri, diterima. Cara mensyukurinya bukan diterima, karena di situ Allah akan memberikan karunia-Nya, memberikan kemuliaannya, memberikan keberkahannya, memberikan ampunannya, kasih sayangnya. Kalau ayat lain sebagai penguat dari ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang, bersama satu kesulitan banyak kemudahan. Diulang lagi, bersama satu yang tadi itu, satu yang pertama, kalimat pertama, banyak kemudahan. Jadi ujian-ujian yang terasa seperti berat itu sebenarnya satu itu. Kalau diterima, kalau sabar dan ridho, maka akan diberikan banyak kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban, kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita itu sampai tidak akan pernah menduga. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai saya
memberikan permen yang tidak ada bungkusnya, apakah ayah bunda mau memakannya? Secara umum tidak mau. Secara umum tidak ingin memakan karena tanpa bungkus. Walaupun tahu saya sudah wudu, saya sudah cuci tangan, tapi begitu geletak di telapak tangan saya, monggo silakan yang mau makan permen. Enggak. Nah, begitu saya bagi permen yang ada bungkusnya semua satu-satu silakan dimakan, maka semua pun akan nyobek, akan membuka bungkus permennya dan dimakanlah permennya dan bungkusnya pun dibuang. Kalau itu direnungkan, seperti itulah hidup itu. Ada bungkus permen, ada permennya. Kalau mau nerima sekaligus dengan bungkusnya, maka akan dapat permennya. Tapi kalau bungkusnya sudah tidak mau diterima sejak awal, maka pun kemungkinan tidak akan jadi makan permennya. Demikian juga ketika ada paket, saya nggak pesen di Shopee atau apa, enggak Pak, atas nama Pak Mulyanto, betul. Nah ini ada kiriman Pak, saya nggak pesen apa-apa Pak. Isinya apa Pak? Ini SOP-nya diterima dengan bungkusnya Pak. Nggak mau lah, barangkali ini isinya ular, kalau jengking atau bom, nggak mau lah. Buka dulu Pak, baru saya terima. Saya nggak pesen apa-apa. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak nggak menerima dengan bungkusnya utuh begini, ya kita akan dikembalikan. Berarti Bapak nggak terima, nggak terima. Akhirnya karena tidak menerima satu paket itu dengan bungkusnya, maka dikembalilah. Baik kalau diterima dengan bungkusnya, bungkus kardusnya, bungkus sampulnya, terus isinya ternyata ada sesuatu yang lebih berharga daripada bungkusnya. Bungkus permen dibuang, tapi kita jadi makan permennya. Bungkus kado, bungkus paket, bungkusnya itu kadang tidak lebih berharga, tapi itu satu paket. Nggak ada rumah tangga yang nggak ada ujian, ya, nggak ada. Jadi rumah tangga itu salah satu ladang ujian. Ya bisa jadi malah lebih banyak, paling banyak ujian-ujiannya di rumah tangga. Ya, iman kita itu diuji setiap saat. Di mana? Di rumah tangga. Ya, masalah dengan teman kan jarang. Di kantor ya mungkin ada misalnya, di bisnis mungkin ada, tapi karena hari-hari itu menjalani kehidupan dengan pasangan, dengan anak itu hari-hari. Kenapa Allah memberikan ujian rumah tangga? Ya buat naikin derajat. Naik derajatnya. Ujian sekolah ya biar naik kelas gitu. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Jadi naik derajat, naik kelas, naik kelas. Saya setelah hijrah, saya setelah ngaji kok ujiannya iya justru malah. Diuji seberapa imannya itu. Tapi kalau beriman dan bertakwa, ujian-ujian pun Allah berikan solusinya, berikan jalan keluarnya, berikan rezeki yang dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi kalau nggak beriman, tidak menerima, tidak sabar, tidak ridho, tetap dapat ujian, tidak dapat pahala, dan tetap sakit. Tetap sakit. Ya. Yang selanjutnya, selain untuk menaikkan derajat, untuk apa? Menghapus dosa. Sakit, capek, lelah, kata Rasulullah itu termasuk ketusuk duri, itu menghapus dosa.
Ya, lelah ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus rumah. Ikhlaskan, lakukan ikhlas, menggugurkan dosa. Suami nggak ada pengertiannya, ngaduk-ngaduk perasaan, anak susah diatur, bikin emosi dan sebagainya, tapi tetap sabar, menggugurkan dosa. Rumah kok nggak ada habisnya, berantakan aja, menggugurkan dosa. Berikutnya untuk apa lagi? Buat agar kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kadang kita itu terlena, terlewat, baru kemudian bisa nangis, sujud lama, doa sampai meneteskan air mata. Itu jika ada masalah. Tadinya itu nggak bisa deket, nggak bisa sholat malam, nggak bisa sholat sunnah, nggak bisa zikir pagi petang, nggak pernah baca Quran, tapi setelah ada ujian itu jadi kesana. Dan ini cara Allah ingin memanggil, tapi Allah memanggil tapi nggak pernah terabaikan aja gitu. Akhirnya Allah kasih ujian dan ya Allah itu. Biasanya kadang-kadang apalagi udah mentok ya Allah gitu, itu udah otomatis fitrah itu. Ya. Dan beberapa orang yang datang konsultasi itu akhirnya ya sekarang saya jadi sholat malam, saat lama ini enggak, dan seterusnya. Jadi akhirnya derajatnya naik, dosa-dosanya dihapus, semakin dekat sama Allah. Ya, berikutnya juga jadi cermin. Allah mau kita benahin diri. Ya. Misalnya ujian pasangan, ujian anak-anak. Ini ada apa yang salah dengan saya ya gitu. Ya. Beberapa waktu yang lalu datang sepasang suami istri bawa anaknya, HP-an aja tempat saya. Diajak ngobrol nggak bisa, HP-an aja. Ya. Udah bingung, dibawa ke saya. Tapi secara umum rata-rata kalau seperti itu pinginnya BIM, salah BIM, kayaknya langsung saya ruqyah atau saya apa, terus maunya sembuh gitu. Ya, wong orang tuanya aja nggak bisa, nggak beri saya orang asing gitu. Padahal anak-anak yang susah diatur tadi itu, HP-an terus misalnya gitu ya, itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba seperti itu. Itu ada peran-peran orang tua yang tidak menjalankan peran sebagai ayah, sebagai ibu. Akhirnya anak berubah jadi begitu. Setelah bingung, instan minta ke psikolog atau apa. Padahal itu prosesnya itu bertahap sampai seperti itu. Maka saya akan melibatkan rumah, melibatkan orang tua untuk terapi keluarga. Tapi kadang-kadang maunya udahlah terserah, usah disembur aja, disembur apa diruqyah lah, ini HP-an aja. Sampai ada yang minta begitulah, HP-an kok minta diruqyah, mintanya instan gitu. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW aja rumah tangganya diuji. Ya ada kecemburuan, ya istrinya pernah minta tambahan belanja, ya tinggal anaknya Nabi ada yang meninggal dan seterusnya gitu ya. Rasulullah SAW juga pernah ada sedikit perbedaan pendapat sampai butuh mediator, ya begitu. Nah, bagaimana biar lulus ujian? Ya ngaji. Anak-anak lulus sekolah itu kalau yang sinau itu ya lulusnya gampang.
nilainya lebih baik, lebih tinggi gitu. Menjalani kehidupannya lebih baik lagi. Tapi sing ora tau sinau kayak gitu ya bisa nggak lulus gitu. Nah ini kan modal udah ngaji lama, yang diuji oleh Allah. Ketika ada ujian-ujian dengan pasangan, dengan anak, dengan ekonomi atau siapa, itu insya Allah mampu menjalani ujian dengan sebaik-baiknya. Ada rumah tangga yang beda ya jika dengan ilmu dengan rumah tangga yang tidak dengan ilmu. Akhirnya rumah tangga yang dengan ilmu ya jadi kuat insya Allah. Kalau rumah tangga yang tanpa ilmu rapuh, ya nggak ada pilar penopangnya. Jadi rumah tangga yang dengan ilmu itu bukan tidak ada masalah, tetap ada masalah. Suami istri pada punya ilmu bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tapi seandainya ada masalah, jatuh, bangunnya bareng, bukan saling menyalahkan. Yang jadi fokus itu adalah masalahnya. Istilahnya bahasanya ini, musuhnya itu masalah, bukan jadi suami istri saling bermusuhan, bukan pasangannya jadi musuh, bukan anaknya jadi musuh gitu. Tapi musuhnya adalah masalahnya. Sadar ini masalahnya adalah anak yang HP yang baik gitu. Tapi bukan dari saling menyalahkan akhirnya. Gara-gara kamu sih ngasih HP, gara-gara kamu sih ya enggak tegas Padahal masalahnya adalah anak yang HP-an saja. Tapi bukan. Jadinya kalau rumah tangga yang tidak dalam ilmu itu akhirnya berarti saling menyalahkan dan saling lepas tanggung jawab, masih cuek-cuek. Ada yang lepas tanggung jawab tapi kemudian gimana ya Ustadz gitu. Jadi kan lepas tanggung jawab, menyerahkan ke Ustadz aja full gitu. Artinya Ustadz langkahnya apa saja ya. Jarang yang tanya langkah. Tahunya pengennya diterapi, pengen diapa, terus mari gitu. Apa yang harus kami lakukan di rumah? Jarang yang nanya gitu. Ya. Jadi kalau rumah tangga dengan ilmu itu ketika ada masalah larinya ke sajadah gitu. Artinya bersimpu, berdoa, memohon, sujud gitu ya. Kemudian ngobrol berdua. Jadi masing-masing itu mengadukan pada Allah SWT, kemudian baru ngobrol. Tapi kalau rumah tangga tanpa ilmu, ngobrol tanpa mengadu pada Allah, akhirnya ujungnya bertengkar, saling nyalahi. Ya. Secara umum problem-problem rumah tangga itu ada beberapa, ini secara globalan ya. Yang pertama, masalah komunikasi. Udah nggak nyambung lagi. Diingat-ingat, di flashback dulu komunikasi dengan calon pasangan atau pasangan di awal-awal menikah itu begitu intens, begitu antusias, begitu excited bahasanya gitu ya. Bahkan bisa dikatakan dulu tanpa pasangan ngomong itu udah ngerti gitu, segitunya. Sekarang ini menjadi sebuah persoalan, ngomong cuma seperlunya, gampang salah paham,
atau diem-dieman. Ini saya globalan dulu, nanti barangkali pekan depan mau di request, mau di istilahnya dalemin yang mana. Ini saya sampaikan beberapa problematika secara umum ya, ada beberapa. Nanti kalau misalnya kok ini tolong didalemin lebih dalam gitu ya, lebih dibahas lebih rinci, lebih detail, nanti insya Allah mudah kalau ada request gitu ya. Jadi ini pun tetap saya sampaikan solusi-solusi singkatnya gitu. Nah sebenarnya akarnya apa sih? Akarnya ya kalau kok akhirnya nggak komunikasi kurang, ini akarnya apa? Akarnya hari-hari ini ya, hari-hari ini itu HP. Jadi pada asik HP, akhirnya jarang ngobrol. Ini kalau mau didetailkan ya mudah-mudahan, tapi ini saya gambaran umum ya. Apalagi masalahnya capek akhirnya milih rebahan sambil HP-an juga. Jadi ego juga bisa jadi gitu kan. Ini solusinya gimana? Coba sih diagendakan, nggak usah muluk-muluk. Kalau memang sudah agak berat 15 menit ngobrol, diagendakan, nggak pegang HP, dengan ngobrol. Waktu yang paling longgar barangkali setelah Isya misalnya. Kalau pagi uprek ya, ngobrol anak sekolah macam-macam dan sebagainya. Setelah Isya 15 menit. Kemudian saat ngobrol itu, ini nih yang terjadi nih. Dengarkan ketika pasangan bicara untuk memahami apa yang disampaikan pasangan. Karena kadang-kadang ini merasa nggak, coba ya, merasa nggak nih? Karena ini saya dapatkan kalimat ini dari orang yang saya kenal gitu ya. Jadi kamu itu kan begini bahasanya. Kamu itu kalau ngobrol dengerin itu kan bukan dengerin, tapi otakmu jalan untuk mau ngomong apa gitu. Sehingga pasangan ketika ngobrol, ketika menyampaikan sesuatu, ketika ngomong itu sebenarnya diem tapi nggak didengerin gitu. Karena otaknya sedang menyusun mau ngomong apa gitu. Akhirnya nggak memahami apa yang disampaikan oleh pasangan. Ini komunikasinya jadi miss ya, karena pengennya jawab gitu. Jadi nggak memahami dengan baik, tidak punya data yang cukup dari ucapan pasangan ini. Oh ini maksudnya begini, itu jadi nggak paham tuh. Karena nggak mau kalah ya, karena ego tadi itu ya. Jadi pengennya nyampaikan gitu. Sehingga ya apa yang disampaikan oleh pasangan itu nggak dicerna dengan sebaik-baiknya, nggak dipahami dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya miskomunikasi, ini berantem. Jadi dengarkan itu untuk memahami. Latihan mendengarkan itu tidak mudah. Apalagi ibu-ibu, karena dominannya pengen menyampaikan gitu, maunya gitu. Ini gambaran singkat aja. Saya mudah-mudahan kalau mau didalami gitu ya, tentang komunikasi dan seterusnya. Tapi ini saya singkat aja. Ini persoalan-persoalan rumah tangga itu kadang-kadang ya di sisi itu komunikasi. Kemudian masalah umum yang terjadi, apalagi masalah ekonomi, ujian ekonomi. Padahal dulu SMA-nya IPA, tapi setelah menikah ujiannya ekonomi, SOS. Apa jadinya tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya ya
sering berantem gara-gara uang, suaminya tertekan, istri merasa kurang gitu. Ini akarnya sebenarnya bisa jadi apa sih? Gaya hidup. Gaya hidup. Ini bulan Agustus, bulan Juli, bulan Juni. Bulan Juni itu ada salah satu peserta kebut keluarga bebas utang. Gaji suami istri itu kurang lebih 20 juta. Tapi hutangnya 2M. Lah kamu pengeluarannya apa? Oh, standar Ustadz. Masa standar pengeluaran sampai utang sampai 2M, gaji wong loro nanti 20 juta. Standar, kita nggak ada yang aneh-aneh Ustaz. Nah, terus dia ngerokok standar apa? Dia mulai berhenti ngerokok itu sejak kemarin. Saya baru berhenti diomongin istri saya, diomongin saya nggak pernah mempan. Padahal dia kerja di rumah sakit ya. Makanya saya baru berhenti ngerokok setelah saya sampaikan. Nah, ini bukan standar, ini bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan tersier. Ya, ini malah merusak. Tapi ya. Ini banyak jebol tuh gaya hidup sih. Ikut-ikutan itu. Ya, standarnya yang apalagi sekarang nih media sosial itu kan ajang umumnya ya, kalau nggak paham itu ajang pamer itu. Dia sudah pamer jalan-jalan, pamer ini, pamer itu, akhirnya saya enggak ya gitu. Akhirnya mungkin Mas beli ini dan seterusnya misalnya gitu. Ini gaya hidup. Atau memang rezekinya seret, memang gaya hidupnya enggak, tapi memang rezekinya seret. Rezeki seret itu kenapa? Memang males, atau di luar itu tuh dosa itu kan bikin rezeki seret itu. Adakah dosa yang dilakukan ya gitu. Jadi akhirnya bikin rezeki itu seret. Berantem suami istri juga bikin rezeki seret. Akhirnya masalah ekonomi juga ada. Secara singkat solusinya gimana? Ya bersyukur yang ada. Bersyukur yang ada. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Jadi nggak lihat yang kurangnya gitu. Belum punya ini, tapi lupa. Alhamdulillah sudah punya ini, alhamdulillah sudah bisa begini, alhamdulillah ini itu disyukuri gitu. Sehingga nggak apa namanya ya, nggak ingin ya. Nggak banyak keinginan, tapi yang dibeli itu yang kebutuhan gitu. Yang dibeli itu yang kebutuhan. Kami melatih anak-anak kami sejak SD, ya karena homeschooling, jadi diberikan uang, kemudian dicatat keinginan ini belinya ini sebagai yang kamu beli ini keinginan atau kebutuhan, nanti kita evaluasi. Ini kebutuhan begini, kita latih itu. Nah saya kalau saya pesan sama istri saya tuh hidup itu apa adanya, jangan bertopeng gitu. Memang mampunya begini ya, nggak usah diada-adakan, nggak usah ngoyo, tapi ya ora loyo gitu. Jadi ya sudah, nggak usah maksa untuk tampil kelihatan gimana harus punya mobil. Hanya nyatanya memang bayar pajaknya aja nanti banyak, harus macam-macam dan sebagainya, ya sudah. Memang tidak mudah gitu kan, karena dari keluarga berada kemudian mengikuti kebiasaan sederhana itu memang butuh perjuangan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya hidup nggak pernah bersentuhan dengan bank gitu ya, nggak maksa. Dianggap nggak mampu ya nggak apa-apa gitu,
mau dianggap tok iki. Jadi qanaah, merasa cukup, alhamdulillah. Masuk sebenarnya tahun ini anak saya satu kuliah gitu. Kemudian diskusi ini setelah diterima dan sebagainya muncul biaya daftar ulang gitu. Terus Bi, kalau saya ngambil ini pasti Abi memaksakan diri dengan hutang. Terus nggak usah ambil Abi, ambil yang ini aja gitu. Karena lihat biaya daftar registrasinya itu tinggi gitu. 1 tahun, nggak sampai setahun lah, setengah tahun itu harus bayar sekitar 15 juta. Udah lebih, nggak apa-apa kamu Pak, ya maafin Abi ya gitu. Maafin Abi tidak bisa muliakan kamu di sini gitu. Nggak apa-apa Bi, nggak harus butuh gelar dan sebagainya, yang ini aja. Karena pun kan kita ngukur gitu ya, jadi ya pingin siapa sih pingin memberikan yang terbaik gitu untuk anaknya dan sebagainya, tapi juga ngukur daripada nanti nabrak-nabrak utang-utang dan sebagainya ya gitu. Jadi kami punya pedoman begitu dalam hidup itu, sehingga nggak harus nabrak-nabrak ya. Kadang pun sudah ngirit-ngirit, sedang hemat, sedang yang kebutuhannya yang belanja itu yang butuh-butuh gitu istilahnya, itu kadang ada di luar dugaan, memang akhirnya harus terjadi hutang. Itu pun di luar dugaan, misalnya ada hal-hal yang memang tak terduga misalnya gitu ya, mau tidak mau apalah. Nah yang bisa milih begitu kita pilih, oh indah ini enggak deh, ini nanti akan jebol ekonominya, mending ini enggak. Yang bisa milih, yang kita masih bisa punya kendali logika kita bisa lakukan itu, jangan ngikutin perasaan. Tapi ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak bahasanya itu. Saat dulu misalnya contoh pas lahirannya anak kami ketiga harus sesar gitu, saya itu nggak ada tabungan, mau tidak mau harus hutang misalnya gitu. Itu kan di luar gitu ya, di luar ya, itu dipilih itu ya, ini resiko dengan kondisi anak melintang dan seterusnya kayak gitu. Kalau semua masih diupayakan itu melintang misalnya, hal-hal seperti itu kan seperti nggak punya pilihan ya sudah, misalnya harus hutang seperti itu misalnya. Maka yang lain-lain jangan sampai ngikutin gaya hidup. Mohon kepada Allah maghfini bi halalika an haramika wa min fadlik man simak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya urzuqni ya razaq urzuqni misalnya gitu ya, minta. Kemudian masalah rumah tangga yang umum terjadi tadi, pertama ada masalah komunikasi, ada masalah ekonomi. Masalah berikutnya adalah masalah pihak ketiga di sini yang saya sampaikan adalah keluarga mertua, orang tua, teman gitu ya. Rumah tangga diintervensi dibandingkan dengan rumah tangga orang lain. Jadi pihak ketiga itu, orang ketiga itu bukan selingkuhan saja, tapi justru kadang orang terdekat gitu ya, mertua atau orang tua, ipar gitu ya, teman dan seterusnya. Nah, seperti ini gimana? Kalau seperti ini, ingat, kalau seandainya jadian di mertua atau ipar, sekali lagi ingat, musuh rumah tangga ini aslinya setan, bukan mertua, gitu ya. Dan ketika ada intervensi dari mertua, tetap suami istri itu harus jadi tim, jangan sampai ada intervensi akhirnya suami istri malah berantem gitu.
Kalau masalahnya itu dari ekstern, internnya suami istri harus semakin kuat, semakin kompak. Bagaimana? Yang seperti ini, jika mertua vs menantu, menantunya itu perempuannya berarti istri, dengan mertua orang tuanya laki-laki, maka suami harus jadi tameng. Suami melindungi istrinya. Suami harus berani, harus kokoh gitu, harus kuat di tengah, ya, harus menjaga itu ibunya, tapi ini istrinya. Tidak bisa pilih-pilih itu, tapi harus bagaimana menjadi suami yang kokoh. Tentu itu punya ilmu, harus berilmu bagaimana mengkondisikan ibu dan istri. Kalau memang harus ngontrak. Kalau akhirnya imbasnya jadi berantem dan seterusnya. Kemarin saya kedatangan beliau seorang ustadz, dan ada persoalan. Ya, dia menyampaikan istri saya begini dengan ibu saya gitu. Ya saya gimana, nggak sakit hati Ustadz? Itu istrimu loh ya. Jadi kamu nggak boleh condong kepada satu, itu dua-duanya harus kamu. Nah, dan istrimu itu juga menahan rasa nggak? Iya ya, iya. Dengan ceritamu saja itu istrimu sudah menanggung perasaan yang berat sekali. Jadi kamu juga harus memahami istrimu, tapi dia juga ibumu. Gitu. Dan memang itu dibutuhkanlah, laki-laki itu jauh ke sana. Gitu. Ya, nahkodah itu begitu. Gitu. Kamu jangan ikut-ikutan baper karena ibumu dibegitukan. Ini itu ada persoalan-persoalan yang harus kamu urai. Gitu. Kalau misalnya seandainya ibunya memang kayak orang tuanya itu kayak masuk gitu ya, harus bikin batasan. Mohon maaf Bu, masalah rumah tangga kami selesaikan berdua dulu nggih. Mohon maaf Bu gitu. Harus ada batasan gitu. Karena kalau nggak ada batasan ya agak repot gitu. Seandainya yang mengintervensi pihak dari keluarga perempuan, kalau nggak perempuan pun yang juga jadi tameng bagi suaminya. Suami saya begini, sudah bertanggung jawab sama saya dan sebagainya, jangan masuk. Ini begitu juga gitu. Karena ketika suami didukung oleh istri gitu ya, dan istri itu seakan-akan kayak belain suami sampai kayaknya berpendapat atau berargumen gitu ya dengan keluarganya dalam rangka melindungi kehormatan suami, itu Masya Allah. Ini harus diselamatkan rumah tangga kecilnya itu yang menjadi tanggung jawab utamanya gitu. Dan ini kadang terjadi di sebagian rumah tangga yang kadang-kadang memang entah kenapa ya orang tua kadang masih ingin ikut gitu, karena apapun namanya anak, sudah setua apapun ya namanya anak itu, jadi pengennya pengen diurusin, padahal itu sebenarnya intervensi gitu, tanpa sadar ya. Jadinya dilihat dari jauh gitu ya, kalau sudah sangat berat banget mungkin kita masuk dikit ya, biar mereka menyelesaikan persoalan-persoalan, karena toh orang tua itu akan mati, akan meninggal, akan tidak selamanya mendampingi. Jadi kalau itu nanti kayaknya kok dibantu, seakan-akan awalnya kayaknya dibantu dan seterusnya, nanti anak-anak tidak akan mampu menjalani rumah tangganya dan sebaik-baiknya setelah orang tua meninggal. Nah, ada yang dibiarkan dikit biar mereka anak-anak itu melewati ujian-ujian rumah tangga gitu. Doakan terus. Kemudian masalah berikutnya, ego.
tidak mau ngalah, menang sendiri maunya, gengsi minta maaf, salah tahu tapi gengsi minta maaf. Ini problem yang kadang terjadi di sebagian rumah tangga. Ini akar masalahnya dari mana sih? Lupa tujuan nikah, lupa tujuan nikah. Jadi akhirnya setan itu bisikin, kamu yang benar kok, kamu yang benar kok, gitu tuh. Setan itu kan orientasinya bagaimana rumah tangga ini nggak baik-baik saja, bikin tidak bersyukur, bikin tidak menarik lagi, bikin perasaan kamu yang benar gitu terus gitu ya. Logikanya dipas-paskan padahal keliru jane. Ya. Gitu. Kalau begini gimana? Ya memang kalau ego dan seterusnya, kalau memang ini karena ada luka batin, dulu kurang kasih sayang dari orang tua, tidak terpenuhi egonya saat masih kecil, ya, maka yang paling pertama dilawan adalah memaafkan orang tua. Memaafkan orang tua. Ini kan ya nyatanya dulu kurang kasih sayang itu kurang diisi, sehingga akhirnya setelah menikah itu harapannya ingin diisi oleh pasangan, sementara pasangannya ternyata juga dulu kurang kasih sayang, sehingga ini saling menuntut akhirnya hidupnya itu. Karena dia nggak penuh tangki cintanya, tidak bisa luber, tidak bisa ngisi ke pasangannya, tapi justru minta. Ya, jadi akhirnya seringnya nuntut hak tapi lupa kewajiban. Nah ini akarnya ya, kalau kami kami renungkan, kami amati dan dengan orang-orang yang datang curhat konsultasi, itu akarnya adalah masa lalunya gitu. Ya, ini obatnya adalah semakin berbakti pada orang tua, memaafkan orang tua, dan ya mau tidak mau latihan ngalah. Latihan, dan itu memang effort berat. Ya. Latihan minta maaf itu kayak memang harus dilawan. Ketika gengsi itu dilawan gitu. Karena ego ketemu ego, yang menang setan itu. Harus dilawan, memang harus dilawan. Kalau kita itu nurutin ya nggak mau bangun subuh, nggak mau sedekah, nggak mau sholat malam, ngapain itu? Bolak-balik 5 kali sehari ke masjid, ngapain itu? Kalau nurutin rebahan aja gitu. Ya memang harus melawan kan. Ya. Hal-hal yang kadang tidak kita suka itu harus kita lawan gitu. Ya. Harus kita lawan. Ya harus. Kayaknya nggak enak banget deh, minta maaf dulu. Ya ini kalau enggak setan nih, ini menang nih. Siapa yang minta maaf duluan, insya Allah pahalanya gede. Siapa yang berusaha ingin rumah tangga ini tetap damai, siapa yang rumah tangga ini tetap utuh, ya, yang effortnya besar, siapa yang paling besar, berarti saya kayak merasa berjuang sendiri Ustadz gitu ya. Memang berjuang itu baiknya kalau bareng-bareng itu memang Masya Allah. Tapi memang kadang-kadang terjadi kayak berjuang sendiri, yang satu enggak gitu. Tapi bersyukurlah karena mau berjuang. Diberi rasa tanggung jawab, diberi rasa ingin berjuang, itu apa sia-sia? Tidak sia-sia. Pahalanya gede banget gitu. Kemudian kalau diharapkan masalah-masalah ego gitu ya, tidak mau ngalah dan sebagainya sampai akhirnya berantem ini tuh, diupayakan masalahnya selesai sebelum tidur.
diupayakan, jangan sampai nginep, jangan sampai ke bawah untuk besok. Syukur-syukur bertengkar jam 8 pagi, jam 12 sebelum zuhur selesai. Syukur-syukur bertengkar jam 1 asar selesai. Bertengkar jam 4 syukur-syukur maghrib selesai gitu. Nah, bertengkar isya jangan sampai nunggu subuh, tapi sebelum tidur udah harus selesai. Diupayakan. Memang bagaimana? Ya, memang harus ada yang mengalah, minta maaf duluan, walaupun mungkin nggak salah. Karena ini jadi meredakan gitu. Tapi kalau masih ego, masih nggak mau gitu ya, merasa nanti harga diri atau gimana, kok aku sing minta maaf, aku nanti diinjak-injak, kan pikirannya kita, logikanya nanti saya diinjak-injak terus dan sebagainya, wong dia yang salah kok aku yang minta maaf. Insya Allah nggak ada yang sia-sia gitu. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Allah yang merubah, Allah yang bolak-balikan hati gitu. Dan yang seperti ini memang itu minta pertolongan dari Allah SWT ya, karena ini mainnya perasaan sih, dan logikanya kurang, akhirnya ngapain lah gitu, minta maaf gitu. Jadi rasanya puas gitu kalau dia minta maaf dulu gitu lah, ini kok menang-menangan gitu. Akhirnya rumah tangga jadi diem-dieman, kan malah nggak baik kan. Ini sudah ada pertanyaan, jadi sekaligus saya jawab ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara melindungi mental anak satu dan tetap menanamkan akhlak yang baik ke anak kalau sebagai orang tua kami sering bertengkar di depan anak. Gimana ini? Kalau ya berantem di depan anak, tetap apapun itu mesti melukai, ya mesti melukai. Maka kalau bisa, ya nantinya ada spontan ya, karena spontan ya. Jadi akhirnya meluapkan, dan itu kadang nggak peduli ada anak. Dan sungguh ini perjalanan rumah tangga kami, terus orang-orang yang curhat ke kami dan seterusnya, ini dampaknya tidak baik ke mental anak, tidak baik ke mental anak. Terus gimana obatnya? Ya ini ikhtiar ya. Ikhtiar pertamanya ya diupayakan, harus sama-sama komitmen. Kalau bertengkar, kalau sedang tidak ada berbeda pendapat, sampai begitu diupayakan masuk kamar atau pergi, jangan di depan anak. Itu diupayakan. Jadi supaya tidak berantem, yang satu menghindar lah gitu, sehingga itu pertamanya. Kalau sudah kadung, nah ini kan sudah kadung, ya anak yang minta maaf sama anak. Maaf tadi ayah bunda berantem di depan kamu, mesti kamu gimana rasanya? Sedih lah, nggak tenang lah, takut lah gitu. Maafin ya, maafin, terus dipeluk gitu. Terus masalah rumah tangga bapak ibu itu harus diselesaikan, dan kalau itu clear, rumah tangganya baik-baik saja, juga tampakkan di depan anak keharmonisan lagi, romantis lagi gitu. Sehingga anak juga akhirnya terisi, yang dilihat, yang di dalam memori itu yang nggak baik-baik saja, tapi alhamdulillah bapak ibu udah rukun lagi dan sebagainya, hangat lah dan sebagainya. Ini jadi kayak menghapus memori yang kurang baik yang kemarin terlihat. Semakin sering mana, kalau sering yang dilihat adalah berantemnya, nanti yang masuk memori ke anak-anak akan begitu, dan itu akhirnya bisa anak tidak mau menikah.
nak takut menikah anak, kalau menikah pun role modelnya begitu nanti juga gampang berantem dan seterusnya gitu. Dan ini betul ya, maka harus dikelirkan dulu emosinya, dikelirkan dulu hatinya gitu ya. Udah punya anak ya kalau bisa jangan kayak anak-anak lah gitu. Ini panjang, efeknya panjang banget, efeknya panjang sekali. Makanya ini diisi tangki cintanya, minta maaf, sering dipeluk gitu ya. Ini obat itu obat paling murah itu peluk sebenarnya, tapi juga tidak semua gampang meluk. Karena kemarin yang datang ke rumah kami itu dipeluk bapak ibunya itu saat sesi terapi, anaknya nggak mau diterapi tetap HP-an gitu ya. Bapak ibunya diterapi, kemudian akhirnya anaknya dipeluk, Pak silakan anak dipeluk, bapaknya nggak mau, dipeluk ibunya nggak mau ya gitu. Karena ternyata ya berarti selama ini ada gap gitu, sampai orang tua nggak bisa meluk anak itu ada gap gitu. Selama ini saya nggak pernah marah Ustadz, iya memang nggak pernah marah misalnya, tapi jarang deket, jarang ngobrol, jarang quality time sama anak, jarang meluk, sehingga anak pun nggak mau dipeluk gitu. Nah ini ya PR terus tuh sampai akhirnya anak mau dipeluk gitu ya, terus biar anak mengungkapkan ya, jangan ayah sama mama jangan berantem lah, jangan apalah terus gitu. Bagaimana menyadarkan suami tentang tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk menjadi nahkoda dan teladan untuk anaknya, seperti membangunkan subuh, sholat tepat waktu dan lain, bahkan bahwa tanggung jawab ayah tidak hanya mencukupi materi saja. Ini pesan kepada para bunda, para ayah, kalau punya anak perempuan benar-benar dipilihkan suami yang dua syaratnya dari Nabi, baik agama dan akhlak. Jika engkau ridhoi agama dan akhlaknya, hari ini yang jadi ukuran itu biasanya ketampanan dan kemapanan. Akhirnya ya kriteria tadi nih, nahkoda teladan untuk anaknya lah, anak bapaknya orang sholat misalnya gitu ya, bagaimana membangunkan subuh, ya, bagaimana sholat tepat waktu, ya. Kalau sudah kadung atau memang awalnya sama-sama, ya kemarin saya kedatangan tamu, tadinya sama-sama nggak hijrah, ini baru hijrah, tapi yang hijrah dulu istrinya. Kemarin datang ke tempat saya itu suaminya pakai celana pendek, istrinya udah kerudungnya panjang gitu. Yang hijrah baru istrinya. Nah gimana? Kadang-kadang mau alam ya, percepatan hidayah itu para emak-emak gitu. Ya terus doa tulus. Setelah ngaji itu menunjukkan betul bahwa ngaji itu berfaedah, sehingga sikapnya dengan suami, dengan segala kekurangan suami pun tetap sikapnya lebih baik dan seterusnya, sehingga menggugah suami untuk mau ngaji dan mungkin gimana ya, atau mungkin dikasih buku nih ya, buku seputar suami misalnya. Ya ini ada YouTube-nya kajian ya nanti. Ini gitu, karena istri menyampaikan nasihat itu tuh tidak mudah, karena egonya laki-laki itu kan gede ya. Kalau dinasihatin istri itu enggan. Ya ada kajian, berangkat yuk ya, aku diantar, dengan segala cara mengupayakan ini, mengikhtiarkan begitu. Atau diajak ke mana, yuk yang main yuk, Pak Ustadz yuk, ya main ke sini yuk. Nah, nanti diketik dulu barangkali nanti ngobrol seputar apa kayak gitu. Ya berkunjung ke rumah sini yuk kayak gitu. Wah ini memang begitu mengupayakan. Si buku, link kajian di medsos, ada memang kajian-kajian di masjid barangkali. Kalau memang belum memungkinkan banget, berarti dengan sikap baiknya bunda dan doa-doa tulus bunda, ya itu memungkinkan. Yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan adalah doa-doa tulusnya supaya dapat hidayah dan
ketulusan bunda melayani suami dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi menyentuh hati suami untuk berubah. Allah SWT. Harusnya seperti apa batas tanggung jawab istri dalam mencari nafkah? Kalau suami secara penghasilan masih kurang untuk mencukupi kebutuhan, apakah istri wajib bantu cari nafkah atau tetap fokus urusan rumah? Jadi hukum asal siapa yang wajib nafkah adalah suami, 100% wajibnya suami. Ya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bil ma'ruf. Ini yang saya dapati itu pas ikuti di pesantren, ikuti kajian. Bahkan wanita itu tidak wajib memberi nafkah termasuk pada dirinya sendiri. Kalau wanita itu kecil dapat dari ayah, kalau yang meninggal bisa dari kakak yang laki-laki, bisa dari adiknya yang laki-laki maupun adik. Udah menikah dari suami. Berarti masuk pada diri sendiri aja tidak wajib. Makanya waris itu laki-laki 2 kalinya perempuan, karena untuk dirinya dan untuk yang ditanggung misalnya adik, bisa jadi kakaknya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seorang itu berdosa karena menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ini dosa belit ketika memang ada pelit. Kalau penghasilan kurang, itu usul awal ya. Kalau penghasilan kurang, misalnya suami sudah ikhtiar, tapi memang rezekinya memang segitu. Gajinya UMR, kerja udah 2 shift, tapi tetap kurang buat makan plus sekolahan, gimana? Hukum pertama, istri tidak wajib kerja. Tetap tugas utama istri tetap mengurus rumah, mendidik anak, melayani suami. Hukum pertamanya begitu, walaupun kurang. Kalau bantu ya ini berpahala, tapi sekali lagi tidak wajib. Beberapa fenomena yang saya amati, beberapa anak-anak yang dikonsultasikan ke rumah saya itu suami istri bekerja, ya, karena tetap ada kurang lah, ada yang hilang gitu ya. Bahwa yang suami istri bekerja juga ada yang baik-baik saja, tapi ada beberapa kotor pas ini, ternyata ini kerja gitu. Karena tetap ada waktu yang hilang gitu ya, yang harusnya bersama anak-anak. Keadaan kedua, suami malas, mampu tapi tidak mau cari nafkah. Nah ini suami dosa. Ya istri ingetin dengan baik lah. Kalau tidak mau aja, istri boleh mengadu ke walinya kalau di sini atau ke pengadilan. Tapi ini wali lah. Dalam kondisi seperti ini, istri boleh ya bekerja untuk menyelamatkan diri dan anak. Tapi ini sebagai boleh dikatakan darurat ya, istri kerja itu darurat ya. Ketika itu darurat. Kalau istri gimana keadaan berikutnya? Keadaan berikutnya bisa jadi apa ya? Ya suami sudah tidak mampu kerja, ya udah tua gitu, pensiun misalnya gitu ya. Pensiun sih dapat pensiunan, ini istilahnya memang kalau swasta pensiun kan ada ya, dan nggak ada pensiunan yang tiap bulan gitu. Ya atau suami sakit gitu. Ya, istri boleh bantu. Ini bantu lah, namanya bantu.
Tapi bahasanya Dr. Aisyah Dahlan itu bukan mencari nafkah gitu. Anak tetap enggak gitu. Karena nafkah itu suami gitu. Ini apa sih? Untuk menyalurkan atau memberikan kemanfaatan gitu. Adapun dapatnya, dapat tapi bukan kayak mencari nafkah gitu. Bahasanya saya pernah lihat videonya begitu. Karena nafkah sekali itu awalnya tetap di suaminya. Bahkan istri itu tidak wajib mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Ini sih seperti itu ya kondisinya begitu. Memang agak gimana hari ini ya, karena sekali lagi ya, yang diminta ini cari itu agama dan akhlak. Karena saya mendapati ke rumah itu dari luar kota ke rumah air pisah gitu ya, air pisah karena suaminya itu memang lulusan pesantren, kerja di pesantren, gajinya ratusan ribu ya kan cukup. Dan kemarin itu saya lihat di medsos, di berandasanya tahun 2026 ini slip gajinya masih ada bulan Agustus atau bulan Juli ya 2026 ini gaji ustadz dengan anak 4 itu 400 sekian ya. Dan itu mungkin ya entah itu yayasannya atau mungkin ya saya dulu awal-awal merintis Mutiara Hati juga begitu ya, tapi kemudian kan saya jualan madu macam-macam gitu ya, akhirnya harus obah ikhtiar yang lain, jangan sampai hanya sekedar ini ya udah ini segini cukup apa tidak cukup ya gitu juga kan ya, beli kalender aja bisa 1 tahun tuh aman ya. Artinya tetap kalau ini kayaknya kurang mencukupi ya boleh mundur, boleh resign, boleh apa namanya mencari tambahan yang lain mana gitu. Nah ada juga karena memang agamanya baik tapi memang akhlaknya kurang ya, mungkin lulusan pesantren sholatnya iya gitu ya, sholatnya iya, puasa iya, ya sholat sunnah juga iya misalnya gitu, tapi ya itu tadi entah pelit misalnya, atau memang kurang tapi ya kurang tanggung jawab jadinya. Udah ya seginilah, kamu harus qanaah menggunakan bahasa begitu. Ada yang sampai hari kemarin dia pergi anaknya nggak dinafkahi karena ini akhlaknya kurang bagus. Jadi yang diminta itu laki-laki itu 2 akhlak, agama dan akhlak. Kalau perempuan agamanya, kecantikannya, keturunannya, hartanya gitu. Tapi agama itu ya mewakili akhlak juga. Tapi kalau suami itu didetailkan sama Rasul itu agama dan akhlak. Karena ada yang suaminya baik dari sisi agama, sholat dan seterusnya, tapi KDRT, tapi pelit dan dan itu salah satunya yang saya renungkan karena luka pengasuhan, luka masa lalunya dan seterusnya. Diingatkan dia, jadi seandainya istri kerja darurat boleh ya, boleh dengan syarat-syarat yang pernah beberapa tahun lalu kita bahas ya, izin suami ya, kewajiban utamanya tetap dijalankan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jam 11 lebih. Ini 3 yang pertanyaannya, yang di HP 2, yang di lembar 1 ini. Demikian kajian kali ini tadi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.